Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung untuk menjelaskan materi di mata kuliah pengalaman pengguna ini. Namun gantinya saya menjelaskan melalui video ini. Semoga dapat tersampaikan ya dengan baik untuk materi hari ini. Oke, nah poin-poin yang akan kita bahas di materi hari ini yaitu berkaitan dengan weight tailoring design methods, principles in modifying design methods, constraints in design and development, dan yang terakhir yaitu how to tailor design methods. Nah, ini berkaitan dengan tailoring ya. Tailoring itu artinya apa sih? Kalau kalian cari gitu ya di terjemahannya, tailoring itu kan menjahit ya, tailor gitu ya, menjahit atau menyambungkan lah gitu ya. Jadi kan di pertemuan sebelumnya kita itu kan udah belajar ya banyak jenis-jenis metode desain. Apa aja nih teman-teman kalau masih ingat? Yaitu metode design thinking, kemudian juga double diamonds ya, atau innovation framework. Nah, jadi gimana sih kita tuh menyambungkan metode-metode tersebut ya, karena di lapangan terkadang gitu ya, di dunia nyata real problem itu beberapa ada yang membutuhkan tidak cukup gitu ya, hanya satu metode gitu ya, jadi kita perlu menggabungkan beberapa metode. Nah, di materi hari ini di awal kita bahas dulu nih metode-metode yang sudah pernah kita pelajari, lalu di akhir nih bagaimana sih kita men-tailor gitu ya, menyambungkan metode desain. Oke, nah learning outcomes yang diharapkan dapat kalian capai di pertemuan minggu ini yaitu berkaitan dengan CLO2 dan CLO4. CLO2 yaitu terkait construct and conduct design research to provide design recommendations and concept. Dan CLO4 yaitu design an interactive application applying a user-centered design cycle and related tools and techniques, example prototyping, aiming at usability and relevant user experience within a certain environment. Nah, terkait CLO4 ini itu kan berkaitan dengan kalian tuh bisa menerapkan tools dan teknik-teknik yang luarannya tuh terkait prototype ya. Jadi jangan lupa juga nih ya, UAS kita kan tugas besar ya, dan luarannya yaitu laporan dan juga prototype ya. Nah, ini berkaitan dengan capaian di CLO4 ya, jadi dalam bentuk prototyping. Why tailoring design methods? Nah, kenapa sih kita perlu menyambungkan gitu ya beberapa metode desain? Karena terkadang tuh kita menghadapi permasalahan gitu ya di lapangan yang menyebabkan kita tuh butuh lebih dari satu metode ya. Nah, real world problems are often wicked. Nah, wicked di sini itu suatu bentuk problem yang kompleks gitu. Jadi terkadang real world problems atau permasalahan di dunia nyata gitu ya, di lapangan itu skalanya bisa besar atau dinamis dan juga kompleks ya, sehingga kita perlu nih gitu beberapa metode yang kita kombinasikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, nah ini juga ada hubungannya dengan sebuah framework yang disebut the Innovation Framework, an evolution of the double diamond dari Council di tahun 2015.
Nah, framework ini dapat kita gunakan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang kompleks ya, yang memerlukan inovasi untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, di sini kalau kalian lihat ada dari ujung ke ujung gitu ya, ada yang ujung di sini itu ada yang namanya challenge atau tantangan ya, atau permasalahan yang perlu kita selesaikan. Nah, di sini itu ada yang disebut diamond, makanya double diamond itu karena ada 2 diamond ya di sini. Nah, setiap diamondnya itu ada 2 fase ya, ada 2 fase yang digabungkan itu ya, setiap fasenya ada 2 langkah ya. Ketika digabungkan ini menjadi sebuah langkah yang iteratif ya. Oke, kita bahas dulu dari tahapan pertama yaitu discover, yang mana dari tantangan yang dihadapi atau challenge di sini kita melewati tahapan yang pertama yaitu discover, yaitu kita mengumpulkan informasi tentang potensi masalah yang dihadapi user. Nah, kemudian dari discover kita define atau kita menyaring data dan kita fokuskan pada masalah utama yang ingin kita pecahkan oleh produk kita. Nah, lalu lanjut ke diamond berikutnya, di sini ada develop. Develop ini kita merancang ya, sudah merancang produk ya sebagai work in progress. Nah, di sini bisa dalam bentuk wireframe ya, sudah dalam bentuk wireframe dan juga prototype. Nah, dan selanjutnya kita deliver atau kita tinjau dan uji produk kita untuk mempersiapkannya sebelum rilis. Nah, dan ini hasilnya adalah outcome-nya ya di ujungnya. Nah, innovation framework ini kan consist of double diamond, kemudian juga ada design principles, yaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan gitu ya dalam framework ini, yaitu be people centered, kemudian communicate visually and inclusively. Ini kita udah pelajari ya terkait desain inklusif. Kemudian juga collaborate and co-create, dan yang terakhir iterate. Nah, jadi sifatnya yang iteratif ya. Dan tidak lupa di ujung sini juga ada leadership ya. Leadership ini kan berarti ada support ya, support by culture, yaitu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan di sini itu yang mendorong inovasi ya. Dan juga di sini ada engagement. Engagement ini berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan pemangku kepentingan ya atau stakeholders. Nah, kemarin juga kita udah pelajari ya terkait stakeholders. Bagaimana kita menyampaikan kepada stakeholders ya, bagaimana menjalin hubungan sampai produk kita itu dapat diterima ya. Oke. Ya, hasil lanjutan dari slide sebelumnya bahwa dikatakan desain proses itu kan tidak linear ya. Jadi adalah sebuah proses yang iteratif. Nah, di sini ada dari sumbernya itu YouTube yang bisa kalian coba tonton juga ya terkait filosofi desain, proses dalam desain ini. Memang proses desain itu sifatnya iteratif ya. Ya, design process is not linear. Karena ketika kita bekerja dengan klien gitu ya atau tim kita, memang sampai si produk ini siap rilis itu beberapa tahapan perlu ya kita double check gitu ya, kita coba confirm ulang. Makanya prosesnya itu yang nggak linear gitu. Problems in real world are often ill-structured
There are many wicked problems. Jadi banyak yang disebut wicked problems tuh apa sih? Jadi wicked problems itu yang tadi ya, itu suatu bentuk masalah yang kompleks. Di sini dikatakan bisa ada masalah sosial atau budaya gitu yang sulit diselesaikan, bisa jadi karena sebuah requirement atau persyaratan yang berubah-berubah, kemudian juga permasalahan yang dinamis ya, nah ini contohnya juga, for example, people in need of financial support may have difficulty paying their rent. Jadi misalnya saja ada orang-orang yang membutuhkan dukungan keuangan, mungkin mengalami kesulitan dalam membayar sewa rumah, memberi makan keluarga mereka, mendapatkan pekerjaan, dan sebagainya gitu ya. Jadi serangkaian masalah yang mengarah pada keadaan yang tidak mampu gitu ya, atau di sini disebut kemiskinan. Jadi contoh wicked problems tuh di lapangan tuh ya berkaitan dengan problem sosial gitu ya, problem budaya yang sulit gitu, yang berubah-berubah seperti itu. A good design never sits in isolation. Jadi desain yang bagus di sini tidak pernah berdiri sendiri ya. Kalau isolasi kan dia tuh kayak terkukung ya dalam suatu ruangan. Nah, jadi in design, when we say that something is a whole, we mean that it is a complex ensemble of relations, connections, and an underlying unifying force or principles. Jadi dalam desain, ketika kita mengatakan desain, dia tuh sesuatu yang kompleks gitu ya, sesuatu yang kumpulan dari relasi gitu atau hubungan, kemudian koneksi yang mana bila disatukan akan menghasilkan kualitas-kualitas yang muncul. A good design is part of a whole. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin kedua dari materi hari ini, yaitu terkait principles in modifying design methods. Jadi prinsip-prinsip dalam memodifikasi metode desain ya. Oke, kita bahas terkait prinsip-prinsipnya atau principles di sini, yaitu recognize and embrace constraints. Jadi kita kenali dan rangkul kendala-kendala yang ada. Use design vision and design principles to guide your journey in the design funnel. Nah, jadi ini ada konsep juga terkait design funnel yang pernah kita pelajari ya. Jadi kita bisa gunakan visi desain dan prinsip desain untuk memandu journey kita ya dalam merancang produk. Ya, branching not squibbling. Jadi bercabang tapi tidak berbelit-belit. Oke. Oke, tahapan selanjutnya kita recognize and embrace constraints. Jadi kita kenali dan kita rangkul kendala-kendala yang ada. Does the creation of design admit constraints? Apakah pembuatan desain memiliki kendala? Dan desain itu sangat bergantung pada batasan ya. Nah, batasan-batasan. What constraints? Jadi terkait dengan jumlah dari semua batasan gitu ya. Here is one of the few effective keys to the design problem. Jadi ada salah satu dari sedikit kunci efektif untuk masalah desain, yaitu bagaimana kemampuan the ability of the designer to recognize as many of the constraints as possible. Jadi kemampuan seorang desainer untuk mengenali sebanyak mungkin kendala gitu ya atau batasan. Nah, dan juga bagaimana dia antusias gitu ya dalam bekerja untuk mengatasi kendala-kendala ini. Oke,
Oke, selanjutnya use design vision and design principles to guide your journey in the design funnel. Jadi kita bisa menggunakan visi desain dan prinsip desain yang tadi kita sudah pelajari untuk memandu journey kita gitu ya, in the design funnel. Nah, in design funnel ini kan prosesnya itu semakin mengerucut ya, ada beberapa iteratif di sini ya, di sini makin lebar di awal dan semakin mengerucut ya sampai kita menemukan pilihan konsepnya gitu kan di sini, konsep selected. Oke, selanjutnya apa itu branching, not squibbling. Jadi branching itu kan bercabang ya, bercabang tapi dia tidak berbelit-belit. Nah, artinya di sini untuk mendapatkan desain yang tepat yaitu tentang mempertimbangkan ide-ide lain ya, kemudian memilih di antara ide-ide tersebut. Nah, di sini kan kita lihat ya ilustrasinya yaitu sebuah seperti akar pohon ya, di mana berbagai solusi itu dikembangkan kemudian dipilih gitu ya, dan pilihan dibuat satu atau lebih gitu ya cabang ide yang mana yang layak gitu ya kita pilih di sini. Nah, jadi sama halnya seperti akar pohon di sini yang dari awal beberapa ide muncul, kemudian kita pilih salah satu ide yang mau kita kembangkan, sama halnya seperti ini. Oke, selanjutnya the product view no silos. Silo itu apa sih? Silo itu kan kayak bersekat-sekat ya. Actually an interplay between many different players. Jadi kalau di sini kalau kalian amati gitu ya dari proses awal desain kemudian sampai ke dari awal desain kemudian ada manajemen and marketing, engineering, and di sini ada sales atau penjualan. Nah, di tahapan awal pun di desain ini dia juga ini ya, dia juga ada kaitannya juga gitu ya, melibatkan manajemen and marketing, makanya ada warna kuning di sini, dan juga ada warna hijau di sini berkaitan dengan engineering. Jadi di proses desain pun dia melibatkan divisi yang berbeda gitu kan ya, bagian-bagian yang berbeda yang mana ini dapat memberikan masukan untuk proses desain ini. Makanya product view-nya itu tidak no silos, tidak tersekat-sekat gitu ya, tidak hanya bidang ini saja gitu ya yang membahas terkait desain, tapi dia juga terbuka gitu ya, berkaitan dengan manajemen and marketing, kemudian dari sisi engineeringnya, dan ini pun berlanjut sampai ke proses-proses berikutnya ya, sampai ke sales. Nah, inilah yang dikatakan the product view no silos. Oke, ini ya masih melanjutkan tadi ya terkait desain funnel, bahwa tiap prosesnya di sini di awal yang lebar gitu kan ya sampai dia mengerucut ke konsep yang terpilih itu melalui beberapa iterasi ya. Yaitu di sini ada iteration 1 exploratory, iteration 2 clarification, kemudian iteration 3 resolution. Nah, yang mana tiap prosesnya ini sampai dari melebar semakin mengerucut ke konsep yang terpilih. Nah, ini yang disebut design funnel ya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu terkait constraints atau kendala in design and development. Jadi kendala dalam desain dan proses developmentnya atau pengembangannya. Nah, ini berkaitan dengan dari sisi on technical atau sisi teknisnya, kemudian dari sisi bisnis dan juga dari sisi desain. What are the constraints in design and development? Jadi kendala-kendala apa aja sih dalam desain dan pengembangannya atau developmentnya?
Nah, jadi berbagai kendala ya dalam merancang dan mengembangkan produk. Di sini sumbernya dari Gabriel Petit di tahun 2016, yaitu berkaitan dengan user physical and cognitive abilities. Jadi ya berkaitan dengan kemampuan fisik dan juga kognitif dari sisi user gitu ya, atau pengguna. Dan design principles and guidelines terkait prinsip-prinsip desain dan pedoman desain, kemudian the amount of space available for a fitur untuk fitur-fitur ya, jumlah dari ruang yang disediakan untuk suatu fitur, dan juga dari sisi technical constraints-nya, dan juga business goals ya, tujuan bisnis. Dengan constraint dari sisi teknis atau kendala dari sisi teknikal di sini itu berkaitan dengan database constraints, technology constraints and requirements, performance requirements, kemudian operational requirements, maintainability requirements. Ya, ini berkaitan dari sisi teknikalnya ya, dari sisi database ya, kemudian dari sisi performanya, operasionalnya juga, bagaimana maintenance-nya, dan dari sisi safety-nya, keamanannya gitu ya. Nah, karena memang because your design solution must satisfy technical constraints. Jadi karena solusi desain yang kalian buat itu harus memenuhi dari sisi kepuasan teknisnya gitu kan. Nah, contohnya di sini berkaitan dengan kendala teknis ya. Contohnya terkait database misalnya ya. Di sini adanya keterbatasan waktu untuk mengembangkan produk yang mengharuskan adanya restrukturisasi database ya. Tapi karena rumit gitu ya penanganannya, makanya tidak dibuat struktur ulang gitu ya untuk database-nya. Nah, ini kan berarti dari sisi kendala database gitu ya contohnya. Oke, selanjutnya ada constraints di bisnisnya. Nah, ini berbeda dengan kendala teknis. Nah, kendala bisnis ini disebut bagaikan pedang bermata dua ya dalam inovasi. Nah, sama halnya dengan kendala teknis di sini, kendala di bisnis itu berkaitan dengan what is the product vision gitu ya, visi dari produknya, are we solving the right problem, apakah kita dapat menyelesaikan problem ya yang tepat, apakah tujuan bisnis ini what business goals must the product satisfy, dapat memuaskan gitu ya dari sisi produk, kemudian juga berkaitan dengan timeline dan juga budgeting. Nah, jadi ini adalah kendala-kendala yang menghambat gitu ya berkaitan dengan bisnis. Oke, selanjutnya itu berkaitan dengan constraint di desain atau kendala di desain. Nah, ini berkaitan dengan if there is already an existing product, what is the historical background for the product and its design. Jadi, jika produk sudah ada gitu ya, apa latar belakang untuk mendesain produknya ya jika sebelumnya tuh sudah ada. Nah, kemudian juga apa saja berkaitan dengan masalah usability ya,
atau kegunaan, kemudian juga what are customers complaining about or requesting, berkaitan dengan komplain dari customer, problem yang dihadapi gitu ya oleh customer, dan apa requestnya, apa yang diminta dari pelanggan, dan juga apakah ada pedoman terkait desain pengalaman pengguna yang harus kita ikuti. Nah, ini berkaitan dengan kendala-kendala dalam desain ya. Dan sadly, design constraints can sometimes be greater obstacles to design innovation than other technical constraints or business constraints. Jadi sedihnya terkadang ya kendala desain ini bisa menjadi hambatan yang lebih besar ya dalam inovasi desain dibandingkan kendala teknis atau kendala bisnis. Jadi kendala-kendala tersebut seringkali berupa standar dari desain yang mungkin sudah outdated atau ketinggalan zaman gitu ya. Kemudian juga low quality, kualitasnya rendah, terus juga nggak konsisten or incomplete, tidak lengkap, dan juga tidak sesuai dengan project-nya atau tidak memenuhi kebutuhan dari organisasi saat ini. Ya, jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Ya, nah ini adalah contoh ya designing for extreme condition. Jadi di sini kita lihat ada contoh produk. Ya ini mau membuat sebuah aplikasi gitu ya, yang bagaimana sih kita membuat aplikasi yang bisa diterapkan ke suatu kondisi-kondisi yang ekstrim gitu. Nah ini contohnya misal penggunaan ini ya, face recognition dan lain-lain. Jadi tiap desain produk itu memang melihat ya kondisi-kondisi di lapangan gitu ya. Apakah kondisinya ini ekstrem di sini maksud kondisi yang kompleks gitu ya, kondisi yang memang perlu penyesuaian ya untuk pembuatan desainnya. Oke, dan bagian yang terakhir di sini yaitu bagaimana sih kita menyesuaikan metode gitu ya, bagaimana menyambungkan beberapa metode desain, how to tailor design methods. Tailoring methods based on real world experience. Jadi bagaimana menyesuaikan metode berdasarkan dengan real world experience atau pengalaman di dunia nyata gitu ya. Oke, kita masuk ke fase-fasenya ya, tailoring methods based on design fase. Yang pertama yaitu need finding-nya gitu, yaitu kita menemukan permasalahan. Jadi you need to gather some valid information but don't need to wait for all information to be collected. Jadi kita tuh perlu gitu ya mengumpulkan beberapa informasi yang valid, tetapi tidak perlu menunggu lama gitu ya, tidak perlu menunggu seluruh informasi itu dikumpulkan. Jadi ubah tuh pendekatannya, cari pendekatan yang memang bisa kita capai gitu ya. Pendekatannya mungkin bisa dari onsite ya, kunjungan langsung, atau bisa melalui video call, bisa melalui telepon, atau bisa melalui teks. Jadi jangan nunggu informasi itu seluruh informasi itu dapat kita kumpulkan gitu ya, tapi kita coba cari pendekatannya. Nah, dan juga use backup participants, ada backup dari participants. Kemudian the end goal yaitu terkait tujuan akhirnya yaitu interpret. Di sini interpret ini yaitu menafsirkan dengan data apapun yang tersedia.
Kemudian fase selanjutnya itu concepting. Nah, concepting di sini yaitu kita mengembangkan gitu ya, mengembangkan hasil dari brainstorming gitu ya, hasil yang sudah kita dapatkan di fase sebelumnya di need finding ini. Dan end goal-nya atau tujuannya itu to explore ya, mengeksplorasi significant alternative of concept. Jadi kita mengeksplorasi alternatif konsep yang signifikan. Nah, fase selanjutnya masih di tailoring method based on design fase, yaitu prototyping. Nah, prototyping di sini yaitu kita hasil dari kita mengeksplor solusi-solusi gitu ya yang akan kita buat gitu, kemudian kita pilih satu solusi yang akan kita kembangkan, kemudian di prototyping ini kan kita membuat sebuah produk prototype ya yang belum versi jadinya. Nah, di sini juga kita bisa menyampaikan gitu ya, prototype ini pendekatannya juga bisa dari sisi kunjungan onsite atau remote video call atau teks, dan juga kita uji ke partisipan, kita testing ke partisipan ya, bisa user, internal team, heuristic. Nah, kita cek nih fitur-fitur yang ada di produk atau sistem ini apakah sudah relate gitu ya, atau harus ada beberapa yang kita perlu kembangkan atau rebuild ulang ya. Dan tujuannya di sini adalah untuk memvalidasi insight yang kita dapatkan dan juga mengecek dari sisi requirement teknik ya, requirement dari sisi teknisnya ya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan user, dan dari sini juga bisa kita validasi ya persyaratan dari sisi teknisnya gitu. Kita susun juga gitu ya kemungkinan masukan-masukan ya dari sisi teknis dari user situ. Nah, kemudian fase terakhir yaitu delivering. Nah, delivering di sini kan kita menyampaikan kita juga di tahapan ini kita mengecek ya, kita memeriksa existing guidelines atau pedoman yang ada, dan juga berkaitan dengan kita mesempurnakan ya, refine kita menyempurnakan detail prototype yang sudah kita buat sampai siap untuk dikembangkan menjadi sebuah produk jadi gitu ya. Jadi itu merupakan fase-fase yang sudah kita pelajari, itu berkaitan dengan bagaimana sih kita menyambungkan gitu ya beberapa metode desain yang sudah kita pelajari ya. Tadi ada beberapa tahapannya yang bisa kita terapkan. Dan ini merupakan pembahasan akhir ya dalam materi hari ini. Mungkin kita cukupkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya adalah kalian merangkum ya hasil dari materi hari ini yang akan saya catat menjadi absen ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.